Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allah Allah maula ya salli wa sallim daiman abada Allah Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para kiai, para asatidz, para guru, para sepuh, para jamaah tahlil, tidak lupa kepada aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Suryo Bahari, walaupun yang hadir adalah ex mantan. Alhamdulillah malam ini tahlil selalu dihadiri oleh dua mantan kepala desa. Kita doakan mudah-mudahan abahmu sehat panjang umur, Lurah Badri sehat panjang umur, dan seluruh yang hadir, para aparat baik RT, RW, Jaro yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, walaupun kepaksa kena prank ikut ngaji, alhamdulillah. Terkhusus kepada Shahibul Bait almarhum al-maghfurlah Abah Haji Munir bin Saban. Ini kalau saya boleh tahu, Saban ini ada kaitannya nggak sama Rawa Saban? Nggak ada. Tahu ya? Kirain saya nama Saban ini pencetus nama Rawa Saban, bukan ya? Oh, nggak ada rawanya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Abah Haji Munir bin Saban berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Diterima seluruh amal solehnya. Amin.
diampuni seluruh dosa-dosanya, dan ditempatkan di kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Dan pun kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan berkahnya bulan Rajab, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita semua khususnya, semoga diberikan taufik hidayah untuk ibadah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah tahlil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mendoakan almarhum, bahwa doa ini yang sangat diharapkan oleh orang yang sudah kembali kepada Allah. Hari ini kita mendoakan Bapak Haji Munir, bisa jadi besok atau lusa kita yang didoakan, betul. Malam ini kita mentahlilkan almarhum, baca yasin, zikir dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan minggu yang lalu kita mensolatkan almarhum, bisa jadi besok kita yang akan disolatkan. Pak disolatin, amin. Lurah Badri pengen disolatin dah? Jangan dulu lah ya. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur. Jadi kita malam ini mengucapkan berseraya bareng-bareng mengucapkan alhamdulillahi rabbil, bahwa malam ini kita masuk sudah di malam bulan Rajab, bulan yang mana bulan penuh ampunan dari Allah. Dan bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, termaktub dalam Al-Quranul Karim peristiwa yang amat bersejarah, peristiwa salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, yakni pelaksanaan ataupun perayaan memperingati Isra wal Mi'raj. Kalau kita ingat Isra wal Mi'raj, berarti ingat sholat. Ingat sholat, ingat sholat. Kalau udah ingat terus sholat, terus sholat enggak? Sholat mah jangan sering-sering. Sehari semalam cukup 5 waktu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Yang wajib. Kalau yang sunnah tidak terhingga. Jadi alhamdulillah malam ini saya bahagia, terharu, kumpul di rumahnya almarhum ini. Saya ingat betul bahwa almarhum ini, yang saya tahu beliau orang yang amat baik, dan saya bersaksi. Kenapa beliau dikatakan orang baik? Orang yang gak pernah waktu sehatnya ninggalin sholat berjamaah, dan masuk salah satu jamaah yang rajin ngajinya, gak pernah ketinggalan. Orang tuanya rajin ngaji, tapi anak-anaknya belum tahu nih, belum kelihatan. Mudah-mudahan abahnya nggak ada, ntar ada penggantinya, amin. Ya, aku rajin itu, aku dagang uduk cuman ngajinya mah belum ya. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, pada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kita semua sebagai umatnya ila yaumil qiyamah, semoga mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhirat, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
kita berbicara masalah akhirat. Satu di antara keterangan yang ada di dalam kitab Qami'ut Tughyan. Sebelum kita melanjutkan mau'idhah ini, terlebih dahulu kita bareng-bareng bil barokah membaca kitab Qami'ut Tughyan bareng-bareng. Nanti saya baca lapad maujunnya, nanti para jamaah baca wazannya. Wazannya ini kalau kata tukang ngaji arud, tukang ngaji ilmu bahar, ini baharnya bahar kamil ya, karena bahar itu jumlahnya semuanya ada 16 bahar. Jadi adanya intonasi nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adanya di dalam kitab Mukhtasar Sapi. Jadi kalau santri yang pernah mondok dulu pasti tahu kitab ini. Ilmunya ilmu arud. Bareng-bareng ya baca ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bima syarin bihil khalaiku tahsamu. Wajahnya baca mutafa'ilun 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 wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu mutafa'ilun 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 wahbub ilahaka khab arima inqabihi walirahmati raju tawakalan ya muslimu mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Jadi ini kalau kata tukang ngaji Pak Lurah namanya bahar kamil. Bahar kamil itu wajannya mutafa'ilun sita marroh 6 kali ya, minimal kita ngaji malam ini pulang dari sini ngaji apa tadi Pak Lurah? Ngaji mutafa'ilun lah, nggak apa-apa, itu juga ilmu, betul nggak? Kalau orang nggak pernah ngaji, maaf, nggak akan tahu itu wajan mutafa'ilun ya. Malam ini kita ngaji di sini dapat pahala 70 kali pahala ngaji biasa. Kenapa? Bulan ini bulan Rajab, bahwa berbuat kebaikan di bulan selian bulan Rajab, manja'a bil hasanati palahu asyru amsaliha. Di bulan lain kita berbuat kebaikan, 1 dibalas 10. Ini sahih kata Al-Quran. Tapi kemuliaan di bulan Rajab, orang ngaji, orang sodakoh berbuat kebaikan fi hada syahri, ay fi hada syahri Rajab, yakni berbuat kebaikan di bulan Rajab, dibalas sama Allah
bisab'ina dha'fin, dibalas 1 dengan 70 untung apa untung? Untung apa untung? Jadi Pak Guru berbuat baik bulan ini nih, sedekah untuk orang tua 1 dibalas 70. Masya Allah. Ini keterangannya jelas sahih dalam kitab Nuzhatul Majalis, dalam kitab Durratun Nasihin, dalam kitab Dardir, dalam kitab Majalis Susaniyah, dan kitab-kitab yang lain menjelaskan bahwa berbuat baik di bulan ini mendapatkan 70 kali lipat daripada bulan biasa. Alhamdulillah. Dan yang ngaji malam ini dapat 70 kali pahala. Ya kan, ini kan yang hadir di sini kan nggak semua biasa ngaji, mohon maaf. Betul apa betul? Zaman sekarang ini Pak RT, ini saya ngomong sama RT nih, terserah RT mana aja, paling gampang ngajak orang kondangan sama ngajak orang tahlilan. Yang paling susah PR RT dan semua yang hadir ngajak orang sholat sama ngaji. Betul nggak? Ini kan kekumpul banyak begini bukan karena ngaji, karena emang tahlil. Jangan kesinggung, marah doi gura. Bener tante? Bener tante? Pak Guru Kidam, jujur saya nanya, gampangan ngajak jelema tahlil apa gampangan ngajak jelema ngaji? Bener tak? Bahasanya apa orang kita kalau jangan ngaji? Walah, Pak Guru masing-masing aja sih. Yang nggak ngaji gua, yang nggak sholat. Masya Allah. Mudah-mudahan semua dapat hidayah, mau ngaji mau sholat. Amin. Ya kan sekarang itu orang, Masya Allah, kalau kita lihat, ini saya nih lagi merhatiin orang. Ada sekelompok orang yang seneng naik sepeda kemana-mana nyampe. Itu kerjaannya kalau Sabtu Minggu goes aja goes. Kadang nyampe ke daerah sampai ke Kronjo, ke Mauk. Bukannya ngomongin yang demen sepeda, bukan. Artinya apa? Orang lebih seneng refreshing, ngehibur diri demi kesehatan, tapi majelis taklim di depan mata, masjid depan mata dilewat-lewat. Betul apa betul? Saya nggak tahu, ini mas saya mah ngelihat orang. Ya kan kita nggak tahu kebiasaan orang masing-masing. Bukannya saya benci sama yang naik sepeda, bukan. Hei, atuh kenapa? Demi sehatnya jantung rela naik sepeda jauh-jauh, bahkan beli sepeda mahal. Kenapa? Demi bahagia di akhirat, demi senang di akhirat, demi senang di surga, demi membeli kenikmatan surga, bertemu dengan Allah. Kenapa ini majelis taklim? Kenapa ini masjid diliwat-liwat? Di kedekatan. Dari yang jauh ya masjidnya. Karena Kidam tuh. Masya Allah. Bener apa bener ini? Iya, coba pikirin ya. Bukannya saya ngelarang ngeharamin yang naik sepeda, bukan. Atau kenapa naik sepeda jauh-jauh nyampe ke majelis taklim nggak pernah nyampe? Itu saya mananya juga. Ya kalaupun yang ngaji ke saya banyak ustadz di BTN, alhamdulillah ada di BTN, di Rawasaban. Pokoknya Surya Bahari insya Allah enggak kekurangan ustadz, kekurangan jamaah doang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita malam ini ngebahas di antara 77 imam di dalam kitab Qomiyut Tugyan halaman 4, silakan baca. Di dalam kitab Qomiyut Tugyan karangan Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani, bahwa cabang iman ini jumlahnya ada 77. Berapa? Berapa, Mang? Pak RT berapa, Pak RT? 77. Pokoknya di sini banyak RT. RT aktif, RT enggak aktif ada semua. Nah,
Dari yang 77 cabang iman ini, di antara yang perlu kita imani satu, nomor yang ketujuh, nomor yang keenam, wasu'batu satu, al-imanu bi anna allaha yub'asul mauta sawa'un kanu makburina aw gharqi ghaira dalik. Cabang iman yang nomor keenam di antara cabang iman yang perlu kita imani, dan ini hukumnya wajib, percaya bahwa kita sebagai umat manusia, al-imanu bi annallaha yub'asul mauta sawa'un kanu makburina, bahwa kita yang malam ini kumpul nahlilin almarhum, kita harus percaya setelah adanya kematian. Ini kan kita masuk di tahap alam yang kedua. Pertama kita kan di alam alam rahim. Setelah di rahim terus ke alam, setelah ke alam dunia terus ke alam kubur atau garis miring alam barzah. Ya. Alam yang sangat gelap, hanya 2 kali 1 meter. Nah, tapi ada juga sih kuburan yang panjang-panjang yang lega-lega, tuh daerah Sonono, daerah Bekasi, Sandiago Hills. Satu kuburan itu nyampe ada yang 1,5 M, Pak Lurah. Katanya di sana mah malaikatnya baik-baik. Iya, baik di sana malaikatnya. Mahal sih tanahnya. Jadi setelah kita masuk alam kubur, kita harus mengimani satu di antara iman yang 77 ini, bi annallaha yab'asul mauta, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan seluruh umat manusia yang sudah mati. Jadi orang yang ke Kang HR bakal dihudangkeun ku Allah. Baik itu yang meninggalnya dengan cara dikubur, kanu al-makburina au gharqi, atau orang yang matinya dalam keadaan tenggelam. Ya, jadi walaupun dia matinya ini nyemplung dari pesawat Lion tahun 2021 ya, yang kejadiannya setelah tahun baru. Jadi yang namanya orang ini udah dikubur, setelah mati, setelah wafat, ada yang nanya, Haji Aceng bagaimana kalau orang gak dikubur? Walaupun gak dikubur, kata ulama, walaupun matinya kebakar, walaupun matinya hancur berkeping-keping gak ada kuburannya, tetap yub'asul mauta, akan dibangunkan nanti di alam mahsyar. Kapan ini terjadi? Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kalau kita meninggal di Surya Bahari, maka mau tidak mau nanti kita akan bangun dari sini menuju Syria. Masya Allah, lempang. Sedangkan keadaan seperti itu, kata ulama, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang nanti dibangunkan oleh Allah dalam keadaan yub'asun nasu huffatan urrotan. Begitu kita bangun dari kubur, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Masya Allah. Lamun ningali keterangan dina kitab Dardir, serem. Nah, itu kita katanya nanti di saat di alam mahsyar itu ada sebagian umat manusia yang sampai keringetnya nyampe ke telinga. Bahkan ada sebagian lagi kaum yang tenggelam itu mojai bukan di lautan keringat, tapi di lautan darah. Mudah-mudahan kita selamat nanti di sana, amin. Karena bagaimanapun ini semua yang hadir termasuk saya akan melewati itu. Kita jangan bicara dulu masalah alam mahsyar, kita bicara kematian saja serem. Ya. Bahwa apa yang kita miliki hari ini, kan saya sering mengatakan di pengajian,
sesibuk apapun kita dalam melakukan kegiatan kita selama di dunia, mengumpulkan harta, usaha, bisnis, kerja, apapun itu, ingat jangan sampai ninggalin sholat. Insya Allah. Berapa ribu orang yang hari ini dalam keadaan sakit, nggak bisa jalan, nangis sama Allah, pengen dikasih sehat, tujuannya pengen ibadah. Nih, mumpung lagi sehat, coba kalau udah sakit, jangan banyak-banyak, udah setruk aja, nggak bisa jalan. Saya kalau bicara begini nyontoin nggak jauh-jauh, kakak sendiri, CS-nya Pak Lurah Badri, Bapak Kasno, kakak saya. Ya. Saya bilang lagi sehat, Mang, atuh Kang, atuh geus si sholat, geus maghrib. Kan lagi gagahnya mah keren, woi badan gemuk, ya engkrek udah pokoknya mah. Ya, ini yang gemuk-gemuk biasanya cepet ini, yang gede-gede. Jangan marah Pak Lurah, canda. Romanya lantas aja naik ke jantung. Ya, kan lamun bicara penyakit maka kita mohon maaf, kan lamun geus nempel penyakit mah hese. Ih, beneran. Datangnya nggak diundang, kalau udah datang penyakit itu pengen sembuhnya masya Allah, la haula wala quwata illa. Makanya mudah-mudahan kita yang sehat hari ini, yuk saya ingetin nih semua yang hadir, jangan males sholat, males paksain. Yang nomor kedua, kudu punya guru tarbiyah. Apa guru tarbiyah? Guru yang tepat untuk konsultasi bila mana kita ada kesulitan hidup. Ini pesan guru dulu waktu di pondok. Haji Aceng ulah aneh, jangan kaget nanti lamun geus mukim di imah, cak guru ya baheula. Haji Aceng baheula macan haji Ceng, dia inget ya omongan mama. Engke lamun geus mukim di lembur, eta menghadapi masyarakat bermacam-macam. Ada masyarakat yang hanya kenal dengan guru sepintas selalu, kayak butuh-butuh enggak. Nuka dua, kadang ayah masyarakat sama sekali undung wauh jeung kiai. Cak guru teh ulah aneh. Engke nuka tilu bakal aya jelema anu emang butuh karena ilmu urang, ada yang butuh kepada ilmu kita dan dia mengakui bahwa kita sebagai gurunya. Mana orang yang merasa mempunyai guru tarbiyah, bila mana dalam kesulitan hidup dia pasti konsultasi, menganggap bahwa guru ini, kiai ini sebagai tempat untuk berobat. Karena yang namanya masyarakat ini ada yang ke kiai cuma nganggapnya tempat syariat. Ke laut lagi nggak along-along aja baru datang ke kiai. Kata dia kiai, guru lah bahasanya. Oh lu mau ke laut along aja, itu pakai air dari mana? No, Kampung Melayu, airnya bagus. Ya Pak Lurah ya, nyari air jauh-jauh, no Melayu, airnya enak, manis. Bukan, lu mah kelihatannya itu usaha enak aja, emang kemana nyari gurunya? Tolol. Nyari gurunya kemana? Konsultasi dalam masalah kehidupan datang sama guru. Contoh sederhana ya Pak Guru. Orang ini jarang sekarang datang ke kiai, datang ke ustadz. Coba si Haji Aceng pangtuluskeun sholat hadiah jeung kolot. Sholatul unsi banyak orang yang belum bisa kalau nggak ngaji. Abah Haji Munir udah ninggal. Ini sebagai bukti kita bakti kepada orang tua. Tiap malam Jumat bagus nama komo lamun unggal peuting mah minimal seminggu sekali, minimal deui sebulan sekali, minimal deui setahun sekali. Kolot anu geus maot kiriman sholat hadiah.
Bagaimana kaifiatna moal nyaho lamun teu ngaji moal? Betul dan enggak? Begitu beres sholat maghrib, ulah keluar heula di musola atau di masjid, hudang sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal hadiyati atau usolli sunnatal unsi rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah beres Fatihah baca surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Ayat kursi sekali, beres baca ayat kursi baca surat Al-Hakumut Takasur. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir wa kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahima summa la tarawunaha 'ainal yaqin summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Beres baca al-hakumut takasur baca surat Al-Ikhlas 11. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beres baca surat 11 kali ruku, hudang, terus sujud rakaat kedua. Yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Nah, kita melaksanakan sholat ini begitu beres seorang anak nyambung kepada orang tuanya, Allah subhanahu wa ta'ala ngutus 70.000 malaikat rahmat ngirim kenikmatan ke alam kubur bagi orang tua yang sudah meninggal. Amin. Osok sholat begitu osok. Pak Lurah Badri pernah sholat itu pernah? Wih, rajin dia mah. Ya. Itu kenapa saya berani nyebut Pak Lurah dengan nama? Karena kedekatan. Ya, jangan marah kalau saya lagi ngaji nyebut nama. Mendohirkan rasa cinta kepada masyarakat. Betul. Jadi kita menganggap guru ini di saat kita nggak tahu masalah hukum nanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Jangankan di akhirat, di dunia aja kalau kita sesat jalan repot. Ya, mudah-mudahan malam ini menjadi malam turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, turun hidayah, turun taufik untuk orang-orang yang belum mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi begitu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal ba'si wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsamu, kita semua akan dikumpulkan di alam mahsyar. Yang manusia dulu nggak percaya bahwa di dunia ini kita setelah memasuki alam barzah, alam kubur, datang lagi yaumul ba'as, akan digiring ke alam mahsyar. La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqun dun amin. Bareng-bareng la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqun dun amin. Masya Allah mantap gelar di akhirat kabeh gelar, di pakuburan ngalancar karumpul di alam mahsyar. La ilaha illallahul malikul Muhammadur Rasulullah sadiqul amin. Kapungkur matu percaya
sugantengan ukur dunia. Ayeuna mah tesulaya segala siksaan aya. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Kafir musyrik pada ngomong Kangjeng Nabi teh teu bohong. Ayeuna mah geuning nyondongan urang anu bedegong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadiqul. Kita semua akan kumpul di alam mahsyar, satu dengan yang lain nggak kenal. Paheula-heula neangan Kangjeng Rasul, paheula-heula peduli dulu pengen dapat syafaat. Yang di alam dunianya suka masuk masjid, tiba-tiba nanti di akhirat sana ada masjid. Ternyata masjid ini akan memberikan syafaat kepada penghuninya. Di akhirat nanti tiba-tiba bakal datang sebuah bangunan pondok pesantren, bangunan majelis taklim, yang majelis taklim tersebut akan mengantarkan memberikan syafaat kepada orang yang di alam dunianya suka datang ke majelis taklim. Bahkan guru-guru seluruh para muallif kitab nanti di sana akan masang bendera di bawah liwaul hamdi, di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Paheula-heula. Sedangkan perjalanan akhirat itu ya, Pak RT mana bae sebodoh ieu malah boleh sebut ngaran. Pak RT nanti di akhirat itu nanti kita akan menjembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu ternyata perjalanannya tidak hanya lurus, 500 tahun lurus, 500 tahun turun, 500 tahun nanjak. Masya Allah. Makanya yang hari ini pada males ke masjid, Masya Allah, di akhirat mah pada cerik kaduhum. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Ini orang-orang yang di alam barzah sekarang lagi pada nangis Pak RT. Gusti, ya Allah, ya Rabb, kaduhum, rugi, nyesal aing di alam dunia tiloka masjid. Kaduhum, nyesel Gusti. Kenapa? Keur disiksa di akhirat di alam barzah. Andaikan engkau akhirkan umurku sebentar saja cak jelema, kata manusia yang ada di alam barzah sana, hei iklan bahaya maing mah keur ngaji ge. Udah. Cak jelema teh kata orang, kalaulah aku diakhirkan ajalku, aku dihidupkan kembali walaupun hanya sebentar, hayang pada ibadah Pak Lurah. Sekarang mah iya ketawa ketiwi, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, merasa tenang, merasa nyaman, padahal hidup kita dapat ancaman dari Allah. Iya kan orang tiap hari dipanggil, diingatkan oleh alam gaib, cuman ku urang teu kadenge. Ama kita tidak terdengar di saat Haji Aceh memberikan nasihat, di saat kan Haji Aceh memberikan petua, arahan, pajarna naon? Allah dia Aceh nyaho naon dak leutik. Nyahoan ge aing. Kan gitu. Kalau ditanggapi dengan emosi. Tapi kalau kita sadar bahwa agama adalah jalan terbaik, kalau kita sadar bahwa agama ini adalah memberikan keselamatan kita di akhirat, kuduna di saat acara kos kieu kudu loba ngucapkeun syukur alhamdulillah.
Siapa sekarang orang yang mau nasihat? Hidup kita sekarang sudah hidup dengan masing-masing. Kepedulian orang tua sekarang beda dengan kepedulian orang tua dulu. Orang tua dulu melihat anak tetangga, lihat anak temen berbuat hal yang negatif pasti negor. Kalau yang dulu, kenapa? Karena merasa bertanggung jawab, tindak tanduk apa yang terjadi di kampung terlihat oleh mata, berani ngomong. Yang dulu, nu ayeuna mah boro-boro Kang Air, masing-masing. Kita harus sadar bahwa kita ini hari ini sudah hidup di akhir zaman. Yang bisa bikin kita kumpul itu diantaranya ya acara seperti ini, di tempat kematian. Acara seperti ini akan terus bergulir, bahwa kehidupan mah menjalankan yang sudah ada. Dulu waktu ninggal emak kita beginiin, sekarang ninggal abah kita giniin. Iya masalah ge urang iya kita. Kalau kita mati bakal siapa yang kayak beginiin? Kenapa? Urang rumasa. Kita mah kiai bukan, ustadz bukan, ilmu nggak paham. Kalau kita nggak deket dengan ulama, kalau kita nggak deket dengan guru, mau deket sama siapa lagi? Dengan adanya acara seperti ini, kita jadikan mau'idoh, peringatan buat kita bahwa ini adalah jalan terbaik untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, tinggali Mang Haji, dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, umdur lima malakad dunia bi ajma'iha hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani adkurul mauta wala arhabuhu inna qalbi la ghalidun kal hajari. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita melihat bahwa orang yang hidup di alam dunia umdur lima malakat dunia bi ajmaiha, walaupun di alam dunianya serba ada, walaupun di alam dunia termasuk orang yang kaya raya, tingali, ingat, lihat, perhatikan, balik ke alam kubur hanya bawa kain kapan dan cendana, digotong-gotong kita palurah, Masya Allah ya. Mana bini kita masih muda, masih cakep balurah ya, tetap baik balik ke alam kubur mana kurung batangnya, bener tak? Dalam kitab Kasyifatus saja kan ada keterangannya di bab janazah. Di dalam kitab Kasyifatus saja karangan Senawawi juga. Senawawi ini kan salah satu ulama yang masyhur di kalangan Jazirah Arab. Perhatikan di situ dalam kitabnya Anasarirul manaya kamsaro misli bimisli umdur ilayya bi'aklik anal muhayya linaklik anasarirul manaya kamsaro misli bimisli. Itu siiran juga, undur ilayya bi'aklik anal muhayya linaklik ana sarirul manaya kamsara misli bimisli. Balikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeungan. Kami minangka katilna nu maraot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Cakurum batang teya undur ilayya bi'aklik, hoi orang salga bahari, hoi orang rawasaban, hoi orang borongan, undur ilayya bi'aklik. Coba pikirin sih sama otak ente, kata bahasa kitanya mah. Coba pikir sama dewek. Kata kurung batang, undur ilayya bi'aklik annal muhayya linaklik. Ini gua nih, kata kurung batang, yang akan memindahkan kamu dari alam raya yang begitu ramai
ke tempat yang paling serem. Sosorangan pada di alam kubur bayangkan ke orang Kang Air, Masya Allah ya. Yang biasa tidur di atas spring bed, ingat bakal sarena di tanah. Nih wajah kita, nih wajah, nih pala kita akan sare di bantal tanah, digelu. Bener kan tuh? Ya Allah ya Rabb. Wajah yang anggap hari ini kita sombong, ya sombong banget orang ya, bakal nyium tanah. Ulah belagu, ngajan kumis gede, tetep baik ke tanah. Walaupun badannya gede, tetep ke tanah. Tesian malaikat mah, pugu malaikat malah kawak gede. Kata belatung makanan gua nih. Bener tante? Ya terus. Setengah 10 ya. Lain berkat besi basi. Ya kan kalau yang namanya mati mah bukan sakit, bukan tua, bukan muda. Yang memponis mati mah ajal. Dan rezeki makan kita nih kalau masih ada nggak akan mati. Kalau rezekinya udah habis baru menian. Nah, kan 40 hari nih Pak RT, 40 hari menjelang kematian itu ada ciri. Dalam kitab itu mempunyai ciri diantaranya 7. Orang yang mau meninggal 40 hari itu biasanya suka ngelamun aja. Mana yang ngelamun mana? Ketawa, makanya jangan ngelamun aja. Ya. Ngelamunnya itu muyungnya nggak jelas Pak Guru. Apa yang dilamunin apa nggak tahu, nggak jelas. Pokoknya kosong, ngelamun aja. Nah terus satu ciri diantaranya lagi Pak Lurah, waktu asar datang kakinya tiba-tiba dingin. Dekat udah. Es. Ya, coba Pak Lurah pegang kakinya, ada apa anget itu? Kalau ada mah rasa-rasanya kayaknya nih. Nah, terus yang ketiga, ciri orang mau meninggal, tidurnya sedikit. Jadi kalau Pak Lurah hari ini tidurnya masih kebluk, masih lama udah itu mah. Siangan dulu. Tidur sedikit, banyak ngelamun, kaki di waktu asar tiba-tiba adem. Yang keempat cirinya, makan udah begitu kurang nikmat. Masya Allah. Ya kan ada istilah bahasa begini, berarti kemarin gua ketemu sama si Anu itu berarti udah mayit. Emang kenapa? Pelangap pelongwaya. Ditanya kagak nyambung. Ya, itu tanda-tanda ciri-ciri bahwa seseorang akan kembali kepada Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, qultu bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal ida wa minal rada wa minal masa'ib
يطفي بها حرار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم wa barik alaihi. Jadi diantara cabang iman yang nomor ke-6, kita percaya bahwa kita akan dibangunkan di alam mahsyar. Setelah dikumpulkan akan dikumpulkan, setelah bangun dari yaumul ba'ats akan dikumpulkan ke alam mahsyar. Setelah kumpul di alam mahsyar, kita harus meyakini wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Sebesar apapun kesalahan kita di mata Allah, tapi yakin ampunan Allah lebih besar. Jadi kita harus percaya, kata ulama, cabang iman yang nomor ke-9, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi, bahwa tempat pulangnya orang muslimah, bahwa kembalinya orang Islamah pasti akan ke surga. Percaya nggak kita ke surga? Percaya nggak? Walaupun Pak Lurah ngopi dulu di sono, mampir. Ya. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalaupun emang masuk neraka, naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Ini mah lagi ngomong, tapi yakin kata ulama, orang Islam yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, pasti cak Allah bakal ke surga. Coba tuh, yang sholatnya males, yang ngajinya ketinggal-tinggal, yang baca Quran kedul, baca sholawat jarang, tetap kalau selagi dalam hatinya ada iman kepada Allah, pasti bakal ke surga. Amin, amin, amin. Nah, amin jasa nih yang nggak sholat mah. Kata yang nggak sholat RT, katanya gue dibelain udah sini nih. Astagfirullahaladzim. Jadi kita harus sadar diri, kita harus introspeksi diri. Ingat Pak Lurah, sehebat apapun kita hidup di dunia nggak akan lama. Betul apa betul? Mualilah mual, haji mual, mualilah. Jadi di saat kita ambisius dengan urusan dunia, kita ambisius dengan urusan perkara dunia, ingat, nasehatin hati kita, hei badan, ingat lu gak lama hidup. Itu yang menjadi rem, bahwa kalau kita ingat kepada kematian hari ini kan menghaji mundur kan meninggalkan gak janji sama kita. Beneran gak? Itu janjian. Tinggal anak-anakannya aja sekarang nih, berenam. Saya berharap mudah-mudahan ada salah satu anaknya ataupun semua suku-suku mau ngisi masjid. Amin. Deket masjid kan di sini, mushola deket. Ngontrak. Ya, iya kan Abang Munir ini kan Pak Guru tahu. Setiap subuh, yang nemenin saya sholat subuh itu Haji Munir. Haji Munir, Kakek Sawit, Abah Mus, Mang Sukadi. Itu jamaah tetap. Bener. Pak Guru esen yang budak mora anu tampil musola di masjid esen. Nah, ayo para pemuda, para pemuda, ayo para pemuda singgiat ke masjid, singgiat ke majelis taklim. Ini kampung kita bisa dipandang hebat sama hebatnya kampung ini kalau diisi dengan para pemuda yang cinta kepada agama.
Kalau kita bahas masalah medsos zaman sekarang, Gus, pokoknya saya bingung. Ya. Kalau cerita masalah HP, semua pada megang HP, betul nggak? Nggak yang kecil, nggak yang gede, nggak yang tua. Kehidupan kita sehari semalam diliputi dengan HP. Quran mah tinggal. Ya, dengan adanya seperti itu, jadi kita kembali kepada agama. Ucapan ulama bahwa cabang iman ini menjadikan dasar buat kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul. Dosa kita sebesar apapun pasti ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah disedekahkan oleh tuan rumah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua. Jadi kita harus percaya amalia seperti ini nyampe ke ahli kubur. Nih kita nyebutin nama Haji Munir bin Saban, dikirim Fatihah nyampe. Ya, kita ngirim alamat, kalau alamatnya lengkap pasti nyampe. Ya. Imam Ghazali kan pernah ngomong, amalia anak Adam yasilu ila abihi wa ummihi ba'da mautihima. Pekerjaan anak Adam yang dilakukan di dunia, yang sunnah ataupun yang wajib, mau diniatkan ataupun tidak diniatkan, selagi itu anaknya yasilu ila abihi wa ummihi, pasti nyampe ke ahli kubur. Amin. Kalau nggak percaya, Pak Lurah duluan, nggak apa-apa, ntar saya kirimin. La ilaha illallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, bareng-bareng, wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allah Allah Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allah Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah waghfir lana ya wasi'al karami. Allah Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana qasidana. Allah Allah maula ya salli wa sallim daiman abada. Allah Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim barikali. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi kita simpulkan, kita harus percaya bahwa setelah kematian ada yaumul ba'as, bangun dari kubur. Setelah bangun dari kubur berkumpul di alam mahsyar. Setelah di alam mahsyar diperhitungkan oleh Allah banyak mana amal baik dan buruknya. Kalau amal baik dan buruknya ini seimbang, sepertinya akan ada extra time.
babak kedua. Gitu, kira-kira begitu ya. Ya kan orang nanya begitu, Haji Aceng itu kalau di akhirat amalnya seimbang bagaimana? Apa nanti ada babak kedua tos-tosan? Saya bilang mungkin kali, kira-kira begitu. Itu aja yang disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya buat kita semua. Setelah beres ditimbang, baru ini ketentuan dari Allah, datanglah syafaatul uzma. Apakah ini pantas ke surga, apakah ini pantas ke neraka, itu ketentuannya yang memutuskan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita min ahli sa'adah, min ahli selamat di akhirat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita pun pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ultuq bina wal muslimin min kulli ainil lamma wa minal idha wa minal rada wa minal masaibi amali khamsatun utbi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabna wal fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.